Saat pulang kerja dan hendak naik lift, tanpa sengaja ia menabrak dinding daging ketika mendongak. Ternyata itu adalah ayah super kaya dari mantan pacarnya. Ia segera berbalik hendak pergi, tetapi menyadari pintu lift sudah tertutup. Tepat saat ia merasa canggung dan bingung, lift tiba-tiba mengalami kerusakan. Menjebak dua orang yang seharusnya tidak memiliki urusan ini bersama-sama. Menghadapi gadis muda dan cantik jelita ini, Om itu merasa dirinya kembali ke usia 18 tahun. Di bawah dorongan hormon, keduanya melakukan hal yang tak terkatakan. Gadis itu merasa dunia ini sudah gila, tetapi kelembutan dan perhatian pria dewasa ini jauh lebih baik berkali-kali lipat dari mantan pacarnya yang bajingan itu. Meski begitu, ia hanya menganggap kejadian semalam hanyalah mimpi. Ia seperti Cinderella, buru-buru melarikan diri dari tempat kejadian. Akibatnya, baru saja ia lari keluar dari kamar tidur, ia langsung berpapasan dengan mantan pacarnya yang selingkuh, yang sedang membawa pacar barunya pulang untuk bertemu orang tua. Si bajingan itu mengira gadis ini datang untuk memperbaiki hubungan mereka, sengaja mengejarnya sampai ke rumah untuk terus mengganggunya. Saat ini, bisa dikatakan musuh bertemu, mata memerah karena amarah terlebih lagi. Jelas-jelas mereka yang bersalah. Tetapi malah dirinya yang dimarahi. Gadis itu karena marah mengambil sebuah lukisan, lalu menghajar pasangan brengsek ini. Akibatnya, ia tak sengaja memperlihatkan bekas kemesraan di lehernya. Meskipun keduanya sudah lama putus, si bajingan itu tetap merasa dirinya telah dikhianati wanita sepertinya. Hanya bisa mencari orang kaya baru yang tua dan jelek, untuk dipelihara menemani tidur sebagai wanita simpanan. Diam, bukan urusanmu. Kamu, hentikan. Meskipun si bajingan itu sombong di depan orang lain, di hadapan ayahnya ia jinak seperti kucing. Karena jika dia tidak menyenangkan ayahnya, kartu banknya akan dibekukan, dan kepulangannya kali ini adalah berharap ayahnya dapat menerima pacar barunya. Ayah, ini pacarku, Lu Zenzhen. Halo, Om. Komentarku soal seleramu memilih wanita, sungguh semakin lama semakin buruk. Melihat si bajingan itu dipermalukan, hati gadis itu merasa sangat puas, tapi ia sangat sadar akan dirinya dan kesenjangan antara dirinya dan Om itu. Jadi, ia tidak pernah berpikir untuk menikah dengannya. Apalagi memiliki pikiran konyol menjadi ibu tiri bagi mantannya, tapi sepertinya Om itu tidak berpikir demikian. Lukisan ini bernilai 5. Ah, apa? Aku tidak mau menemanimu. Lahirkan seorang anak untukku. Tidak. Tidak mau. Menghadapi pria yang begitu penuh pesona ini, gadis itu sama sekali tidak berdaya. Tapi akal sehatnya memberitahunya bahwa mereka sama sekali bukan orang dari dunia yang sama, maka ia sekali lagi memilih untuk melarikan diri. Setelah pergi, ia segera bergegas ke rumah sakit untuk meminum pil kontrasepsi darurat. Bagaimanapun, ia hanyalah seorang gadis biasa yang baru lulus, sama sekali tidak sanggup menanggung risiko hamil di luar nikah. Tetapi ia lupa bahwa ia memiliki seorang sahabat karib yang suka menjerumuskan. Sahabatnya hanya mencium baunya dan langsung tahu obat apa yang ia minum. Sahabatnya tahu gadis itu selama bertahun-tahun ini hidup sangat susah demi keluarganya. Dan kejadian tak terduga kali ini mungkin adalah kesempatannya untuk mengubah nasib. Apa yang kau berikan padaku ini? Tablet zinc sulfate, hanya obat pemuntah. Gadis itu tidak bisa memahami jalan pikiran sahabatnya, tapi sahabatnya dengan penuh misteri mengeluarkan tablet. Xie-Ting, usia tidak diketahui, tinggi 185, berat 145. Saat ini lajang. Pemimpin grup Xie, kekayaan bersih 200 miliar kabarnya, bertahun-tahun tidak dekat dengan wanita, sifatnya dingin. Tapi rasa tanggung jawabnya sangat kuat. Hanya memiliki satu putra, Xie Xiyun. Maksud sahabatnya sudah sangat jelas, gadis itu tidak mengindahkannya. Karena ia sadar akan posisinya. Tanpa ia ketahui, Om itu sudah menaruh minat yang besar padanya, bahkan mengirim orang untuk menyelidiki latar belakangnya. Ia menemukan bahwa gadis itu berasal dari keluarga miskin, tetapi memiliki latar belakang yang bersih, dan kemampuan kerjanya sangat menonjol. Tapi baru saja pagi ini, ia dipecat tanpa alasan. Om itu langsung menebak. Ini adalah ulah putranya sendiri yang tidak becus itu sebagai bentuk balas dendam. Sejak kapan perusahaanku diatur olehnya? Sementara itu, gadis itu mengetahui kabar pemecatannya. Ia segera mencari manajer untuk meminta penjelasan. Tapi manajer sama sekali tidak memedulikannya sampai mantan pacarnya datang. Barulah gadis itu mengerti. Iya, aku. Tapi memangnya apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau bukan orang HRD, atas dasar apa kau memecatku? Karena aku adalah putra ayahku, tuan muda keluarga Xie. Nantinya seluruh grup Xie ini akan menjadi milikku. Mengerti? Kau bilang grup Xie milik siapa? Menghadapi ayahnya yang tegas dan bertindak cepat, si bajingan itu bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Terhadap benalu perusahaan seperti manajer itu, Om itu sama sekali tidak berbelas kasihan, langsung memecatnya. Dan terhadap putranya yang suka menindas dengan kekuasaan ini, ia lebih tidak memberi ampun. Tidak hanya langsung mencopot jabatannya, ia juga berencana mengirimnya ke luar negeri untuk menambang. Tetapi tindakan ayahnya ini malah disalahpahami oleh si bajingan. Xiao Xiao, aku beritahu kau, jangan kau pikir dengan mengambil hati ayahku. Aku akan balikan denganmu ayahku. Dia tidak akan tertipu oleh cara rendahan orang sepertimu.
Gadis itu merasa bisa menjalin hubungan asmara dengan Om itu saja sudah merupakan keberuntungan 3 kehidupan. Tetapi ia tidak menyadari. Dirinya selangkah demi selangkah masuk ke dalam perangkap kelembutannya yang lebih tidak disangkanya adalah Om itu ternyata menyiapkan kejutan untuknya di parkiran bawah tanah. Untukmu, ini mungkin adalah romantisme khas pria tua kaya tetapi apa yang dianggap barang biasa oleh Om itu justru adalah sesuatu yang sulit dicapai gadis itu seumur hidupnya ia secara naluriah ingin menolak. Tetapi Om itu berbisik di telinganya. Menyatakan ini hanyalah kompensasi untuk malam itu. Kutebak kau suka warna ini. Kebetulan aku lihat. Jadi ku belikan untukmu. Jangan sungkan padaku. Tapi, Pasie. Mobil ini, saya sungguh tidak bisa. Oh kenapa? Om itu bersikeras mengantar gadis itu ke rumah sakit untuk pemeriksaan hati gadis itu merasa gelisah. Takut kalau ia benar-benar hamil akibatnya. Tepat pada saat itu, mantan pacarnya yang bajingan muncul lagi. Gadis itu saking takutnya buru-buru mendorong Om itu masuk ke dalam mobil si bajingan begitu datang langsung mendorong gadis itu. Akibatnya, tak sengaja logo mobilnya terlepas melihat logo Maybach yang mencolok. Keduanya menertawakan kemalangannya. Mereka mengejek gadis itu tapi gadis itu langsung mengeluarkan kunci mobil untuk membuktikannya. Namun disalahpahami sebagai pemberian dari pria tua. Benar, aku tidak punya uang. Jadi, ini pemberian dari pacarku pacar? Orang yang mampu membeli mobil seperti ini, membelikanmu gelang plastik seperti ini. Si bajingan saat itu merasa mukanya benar-benar hilang, karena gelang plastik gadis itu memang pemberian darinya. Meskipun ia adalah pewaris orang terkaya, tapi sikapnya terhadap pacar bisa dibilang pelitnya bukan main. Si Yun, wanita seperti itu sungguh rendahan kita jangan pedulikan dia, ya? Benar-benar menurunkan kelas. Oh, iya, kau memakai gelang besi berlapis emas. Kau tidak rendahan kau sama sekali tidak rendahan. Li Xiao Xiao, jangan bicara omong kosong padaku. Baiklah percaya atau tidak. Coba saja kalau mau tahu